Seenggaknya Ayu yakin kalau Bapak masih hidup, Bapak pasti bakal adil sama kedua anaknya. Kurang ajar ya kamu, Ayu. Kamu tahu Bapak kamu meninggal karena kamu. Maksud Ibu? Udah, kamu gak usah tahu apa-apa. Kamu juga gak bakal ngerti. Ibu. Udahlah yuk. Kamu juga yang mancing emosinya Ibu. Ibu jadi marah-marah kan? Kak, tapi maksud aku bukan kayak gitu, Kak. Aku gak tahu kalau bakal kayak gini jadinya. Ya udahlah yuk. Udah terjadi juga. Kamu gak usah susulin Ibu. Biar Ibu tenang dulu. Kak, maksud Ibu ngomong kayak gitu apa tadi, Kak? Kak, tolong kasih tahu aku yang sebenarnya, Kak. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Juni 2015, kamu lahir yuk ke dunia ini. Awalnya kita bahagia saat kamu datang di keluarga kecil ini. Tapi suatu hari kamu mengalami sesak nafas. Ibu sama bapak dengan segera membawa kamu ke rumah sakit karena mereka takut kamu kenapa-napa. Sesampai di rumah sakit, kamu divonis penyakit langka oleh dokter yang merawat kamu. Menurut dokter, kamu mengalami kelainan jantung. Dokter bilang, umur kamu tidak akan lama lagi. Penyakit kamu adalah penyakit yang sangat langka di Indonesia. Dan satu-satunya cara menyelamatkan kamu adalah dengan mendonorkan jantung dari orang lain. Tapi mencari pendonor itu tidak mudah yuk. Hampir mustahil untuk kita mencari orang yang mau mendonorkan jantungnya hanya untuk kamu. Dan saat itu, Bapak mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi pendonormu. Tapi Ibu sangat tidak setuju. Karena itu artinya, Ibu harus siap kehilangan Bapak untuk selama-lamanya. Ibu dan Bapak berantem hebat yuk. Sampai akhirnya, Ibu mengalah. Dan Bapak melakukan operasi donor jantungnya untuk kamu. Sampai hari ini, jantung yang berdetak dalam tubuh kamu itu adalah jantung Bapak yuk. Sampai hari ini, jantung yang berdetak di tubuh kamu itu yuk adalah jantung Bapak. Jadi menurut kakak, Ibu mungkin takut keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan yang salah. Mungkin juga Ibu masih belum menerima Bapak mengorbankan nyawanya demi kamu. Kamu berusaha lebih sabar ya yuk menghadapi Ibu. Cobaan Ibu lebih berat yuk. Dia kehilangan orang yang dia sayang demi menyelamatkan nyawamu. Kak, aku gak tahu cerita ini, Kak. Kalau aja aku tahu, aku gak mungkin kayak tadi ke Ibu, Kak. Iya yuk. Sebenarnya kita pengen ngerahasiain ini dari kamu karena kita takut kamu merasa bersalah. Kak, aku harus minta maaf sama Ibu, Kak. Iya yuk. Nanti ya, kita tunggu Ibu tenang dulu. Ibu, Bapak, maafin Ayu. Hantu, keluar kamu. Aku perlu bantuanmu, hantu. Kamu manggil aku?
Kamu kenapa tahu kalau temanku lagi dalam bahaya? Iya, karena aku melihat dia mengambil sesuatu yang seharusnya tidak dia ambil. Maksud kamu? Jadi, teman kamu itu pagi tadi saat dia mau masuk ke sekolah, dia tidak sengaja menendang patung yang sangat sakral di daerah ini. Itu adalah patung zaman hantu kematian yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang mengambil patung itu akan terkena bahaya yang sangat mematikan. Jadi gitu ceritanya. Gawat. Terus apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan temanku? Kamu harus mengambil patung tersebut dan buang jauh-jauh patung tersebut agar tidak ada orang yang menemukannya kembali. Oke, aku harus rebut patung itu sebelum Sari dalam bahaya. Untuk anak SD, makasih ya. Sama-sama. Kalau begitu, aku balik lagi ke alam gue. Aku harus selamatkan Sari sekarang. Tuhan, aku sudah gak kuat hidup kayak gini. Kenapa sih dunia gak adil sekali sama Agus? Agus capek dipilih kasihin sama bapak ibu. Agus sudah gak punya tempat lagi buat pulang. Agus mau mati aja. Agus sudah gak tahan lagi. Agus. Bu, kira-kira Agus kemana ya? Aku juga gak tahu, Pak. Pasti dia sudah putus asa dan sedih banget. Kita sudah jadi orang tua yang jahat untuk dia. Bu, kita harus cari Agus sampai ketemu. Ayo, Bu. Bapak, Ibu, Nova, Agus akan pergi sekarang. Kalian tidak perlu lagi repot mengurus aku, karena aku akan pergi ke surga. Agus, nak, jangan, nak. Bapak, Ibu, nak, maafkan Bapak dan Ibu, nak. Bapak sudah kasar sama kamu. Tadi Nova sudah cerita semuanya. Ternyata kami salah besar. Kami sudah berpikiran buruk tentang kamu. Memang Nova bilang apa, Pak, Bu? Dia bilang kamu tidak mendorong Nova, tapi kamu mau menyelamatkan Nova yang kepleset. Maafkan Bapak Ibu, nak. Bapak Ibu sudah kasar sama kamu. Agus, ayo sini, nak. Kita kembali ke rumah ya. Nova, kenapa, Kak? Kenapa kamu bohong sama ibu bapak kalau kamu kepleset? Kan Nova emang kepleset, Kak. Kamu udah jelas-jelas ngeliat kan kalau sebenarnya aku yang ngedorong kamu? Iya, Kak. Nova tahu kalau sebenarnya kakak yang dorong Nova. Tapi Nova nggak mau kakak sama ibu bapak jadi berantem gara-gara hal tersebut. Nova nggak mau kakak jadi nggak rukun lagi sama bapak ibu. Tapi kenapa kamu berbohong demi kakak? Kalau kamu nggak bohong kan kamu bisa terus jadi anak spesialnya bapak ibu. Karena Nova nggak mau kita jadi berantem gara-gara hal itu, Kak. Maafin bapak ibu juga kalau mereka emang pilih kasih. Mereka juga baru pertama kali jadi orang tua, Kak. Pasti mereka bakal sering melakukan kesalahan. Nova juga mau minta maaf, Kak, kalau Nova bikin hidup kakak jadi berantakan. Tapi Nova yakin habis ini kita pasti bakal rukun lagi. Harusnya kamu aja yang jadi kakak. Ternyata kamu yang lebih dewasa daripada aku. Ih, kok kakak nangis? Aku laporin bapak ibu ya. Dasar anak itu. Sini kamu.